Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'il ilah, amma ba'd. Kita kembali meneruskan pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah. Seperti yang kita katakan sebelumnya, sebelum kita masuk ke fasal baru yang tercatat dalam kitab Safinatun Najah, yaitu pembahasan antara air sedikit dan air banyak, apa hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, berapa jumlahnya yang dimaksud dengan air banyak dan air sedikit. Insyaallah ya, kemarin kita akan meneruskan pelajaran kemarin. Yang kemarin kita katakan kita akan membahas hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Ya, sebelumnya kita sudah membahas fardunya, rukunnya, dan juga di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas sunnah-sunnahnya, dan sekarang kita akan membahas makruh, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Di setiap ibadah, hal-hal yang disunnahkan dalam setiap ibadah jika ditinggalkan itu bisa berarti satu kemakruhan. Ya, jika kemarin kita sudah belajar hal-hal yang disunnahkan ketika wudu, maka meninggalkan hal-hal tersebut tanpa sebab itu bisa dikategorikan kemakruhan dalam wudu. Karena itu di sini dikatakan bahwasanya beberapa hal yang dimakruhkan ketika wudu, di antara lain tarkul madmadati wal istinsyaq. Ya, meninggalkan untuk madmadah, yaitu meninggalkan berkumur-kumur, dan meninggalkan untuk istinsyaq. Ya, meninggalkan istinsyak yang kemarin sudah kita jelaskan. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar sebaliknya, ya, mengeluarkan air tersebut dari hidung. Wa tarkut tayamun, meninggalkan pendahuluan membasuh yang kanan. Ya, jadi ketika berwudu dia mendahulukan yang kiri, sah wudunya sah. Akan tetapi tarkut tayamun, meninggalkan hal tersebut, dia mendahulukan yang kiri, adalah satu kemakruhan. Li'anna Nabi yuhibbu tayamuna fi kulli sya'nih. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai untuk memulai sesuatu dengan yang kanan. Wa ziyadatu ala thalathi yaqinan wan naqsu anha. Nah, kemarin kita bahas bahwasanya disunahkan untuk membasuh anggota wudu 3 kali. Nah, hal yang dimakruhkan adalah sebaliknya, yaitu melebihi basuhan dari 3 kali secara yakin. Apa maksudnya secara yakin? Yaitu ketika dia sudah merasa yakin dia telah membasuh 3 kali, lalu dia basuh lagi yang keempat, itu yang dinamakan membasuh lebih dari 3 kali secara yakin. Adapun ketika dia ragu apakah basuhannya sudah 3 kali atau 2 kali, lalu dia berihtiyat membasuh sekali lagi karena dia merasa baru 2 kali basuhan, maka hal tersebut tidak dimakruhkan. Begitu pula an-naqsu anha, begitu pula yang dimakruhkan adalah kurang membasuhnya dari 3 kali. Karena Nabi katakan faqad asa as-sunnah, yang membasuh lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali itu telah menyalahi sunnahku. Wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi 'udhr. Dan juga salah satu hal yang dimakruhkan ketika wudu adalah kita meminta seseorang membasuhkan anggota wudu kita tanpa sebab. Adapun ketika dia sakit diwudukan itu tidak masalah. Akan tetapi jika tidak ada sesuatu yang mengharuskan orang lain membasuh anggota wudunya, lalu dia meminta hal tersebut, itu hukumnya makruh. Wal wudu minal ma'ir rakid, dan juga hal yang dimakruhkan adalah wudu dari air yang diam, tidak bergerak. Ya, maksudnya airnya tidak mengalir. Wal israf fis sab, dan juga yang dimakruhkan adalah kita
berlebih-lebihan dalam membasuh, dalam menggunakan air. Bahkan dikatakan oleh ulama, walau yatawadda minal bahar, meskipun dia membasuh anggota wudhunya, berwudhu di tengah-tengah laut. Ketika dia wudhu di tengah laut, seakan-akan dia menggunakan air semau dirinya. Ya, dia lakukan basuhan itu dengan asal-asalan. Ya, digunakan air satu gayung hanya untuk sedikit membasuh tangannya, diambil lagi dengan alasan kita tidak takut kehabisan air. Benar bahwasanya di ucapannya itu dia tidak akan kehabisan air, akan tetapi hal tersebut dimakruhkan. Ya, begitu juga ketika seorang berwudu melalui keran, ya tidak perlu membuka kerannya terlalu besar. Wa yahrum minal musabbal. Ya, kalau air biasa, ya air umum digunakan, lalu dia menggunakan air tersebut secara berlebihan, maka itu hukumnya makruh. Akan tetapi jika air yang diwakafkan, dia menggunakan air yang diwakafkan untuk berwudu, lalu dia gunakan hal itu terlalu banyak air yang terbuang tanpa atau bukan untuk berwudu, maka hukumnya haram. Dan juga diantaranya adalah at-tanshif. Ya, hal yang dimakruhkan adalah mengeringkan bekas wudu, air bekas wudu di anggota tubuh kita, itu hukumnya makruh. Ya, karena seakan-akan kita menghilangkan asarul ibadah, ya, sisa-sisa ibadah kita. Dan juga ar-rafad, yang juga dimakruhkan adalah mencipratkan air yang ada di tubuh kita. Biasa kalau kita habis wudu terus kita suka mengibas-ngibaskan tangan kita agar air itu pergi dari tangan kita. Dan juga al-latum fil wajah, ya, juga yang dimakruhkan adalah ketika kita berwudu, ketika basuh muka, kita mengambil air, kita tadahkan air di tangan kita, lalu kita basuh atau kita lemparkan air tersebut ke muka kita seakan-akan menampar. Itu juga makruh. Yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Ya, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas hal-hal yang berkenaan dengan air banyak atau air sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.